menabung 3 rumus, yaitu rumus makrifat bertemu nakiroh, rumus 2 nakiroh bertemu makrifat, rumus 3 makrifat bertemu makrifat. Pada kesempatan ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Teman-teman sekalian, pemirsa di rumah dimanapun berada yang menyaksikan video ini, alhamdulillah kita balik lagi di channel ini. Pada hari ini kita bersyukur sekali ya, sudah sampai ke pembahasan yang rumus berikutnya dari belajar bahasa Arab membaca kitab gundul. Jadi dari kaidah-kaidah bahasa Arab yang banyak itu kita harus fokus kepada beberapa kaidah penting, yaitu rumus gabungan isim ya. Meskipun nanti ada judulnya rumus gabungan isim fi'il, akan tetapi yang namanya belajar itu tidak bisa sekaligus, atau yang namanya belajar itu tidak bisa buru-buru ya, butuh kesabaran dan butuh ketelitian. Yang terpenting adalah butuh kurikulum dan urutan atau tartib sesuai dengan tingkatan-tingkatan yang berlaku. Jadi tidak mungkin kita belajar itu langsung naik ke tingkat yang tertinggi tanpa harus menginjak tingkat yang terendah terlebih dahulu. Nah, begitu juga dengan belajar bahasa Arab. Tidak mungkin atau mustahil atau minimal kesulitan untuk langsung menginjak kepada level penjelasan yang agak rumit tanpa bisa memahami intisari daripada apa yang sedang kita bahas terlebih dahulu ya kan. Makanya tadi kita perlu menjelaskan kenapa sih kok dalam video terkadang muter-muter kesana kemari ya, ada yang komen seperti itu ya. Sebenarnya bukan muter-muter ya, kita sedang membahas atau mengingatkan bagian-bagian atau part yang perlu diperhatikan dalam mengaplikasikan rumus yang berikutnya. Kita juga tidak boleh lupa kepada rumus yang sebelumnya, itu intinya. Jadi kalau misalkan kita hari ini akan membahas apa ini ya, latihan rumus 3, yaitu rumus makrifat bertemu dengan makrifat. Pertama, kita tidak boleh lupa rumus yang keduanya, itu jelas ya. 3 ingat 2 lupa juga kan enggak apa ya namanya, enggak lucu gitu ya. Nanti yang ketiga ingat, yang kedua lupa. Selain kita tidak boleh melupakan rumus yang merupakan. Tidak boleh lupa. Tidak boleh lupa rumus kedua. Kita juga tidak boleh lupa rumus makrifat itu ya. Seperti ini contohnya. Oh, gede banget nih. Makrifat adalah sesuatu yang diawali alif lam, salah satu contoh isim makrifat. Nah, seperti ini. Udah mentok banget ya nih ya, segede gini ya. Kelihatan ya teman-teman semuanya. Semua yang diawali alif lam ini adalah ciri makrifat, dan ini ada di pelajaran video part 1 atau part 2 kalau nggak salah. Boleh di flashback lagi. Dan sebenarnya sudah tidak perlu dibahas karena kita sudah harus hafal. Jadi tidak perlu dibahas karena kita sudah harus hafal. Cuma kan kadang teman-teman semuanya menonton video ini lompat langsung ke part yang 14 misalkan, atau langsung buka ketemu videonya itu ada yang ngirimin bagian 7 tanpa tahu bagian satunya di mana sih ini kan gitu ya. Jadi terpaksa kita sedikit banyaknya mengulang, dan nggak banyak-banyak kok, mengulangnya sedikit doang ya, atau sedikit aja, nggak pakai doang. Terus di sini juga kita selain memanfaatkan alif lam ini dalam mengaplikasikan rumus, kita juga harus tahu dong rumus yang berlaku ini seperti apa. Contohnya adalah ya, langsung kita masuk kepada pembahasan. Tadi itu pembukaan saja, tapi ya ini juga masih pembukaan sebenarnya ya, bukan masuk kepada bahasan intinya, tapi kita masuk kepada bahasan pembukaannya. Pembukaan tapi pembahasan gitu maksudnya. Ini gimana ya, ribet banget ya? Enggak ribet sih sebenarnya. Nah,
Kalau pada kesempatan yang lalu kita membahas isim nakiro bertemu makrifat, yang makrifat pasti dibaca jer, yang isim nakiro dibaca sesuai amil, kita akan bahas hari ini yaitu rumus nomor 3, yaitu makrifat ketemu makrifat. Sama polanya seperti kemarin, yaitu isim makrifat yang kedua dibaca sama, isim makrifat yang pertama dibaca sesuai amil. Nah, amil itu apa? Tentu kita tidak boleh lupa pelajaran-pelajaran video-video nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5 yang ada di folder ini ya. Silahkan dibuka teman-teman sekalian, pemirsa di rumah dimanapun berada. Itu ada playlist ya di video ini. Di situ ada part 1 sampai part, nggak tahu sampai part berapa nih. Ini part berapa ya? Kita kemarin part 14, berarti sekarang kalau nggak salah ini part 15. Nah, kalau amil itu kiranya ada di part bagian yang bagian 2 ya, part 2, part 3, part 4, part 5 itu ada amil jazm dan lain sebagainya. Itu kan bisa dilihat lagi di situ dan tidak boleh lupa. Supaya nanti kalau langsung lihat part 15 yang video yang sekarang ini, ya bagi yang sudah mengerti, bagi yang belum, amil itu apa sih? Ya kan? Terus jenis-jenis amil itu ada berapa sih? Terus fungsinya apa sih amil itu? Nah, itu kan ada di bagian video part 2, volume 2. Ini kan video volume 15 ya, udah kejauhan sekali. Makanya kita butuh penjelasan sedikit dan sedikit aja, nggak banyak-banyak gitu, untuk mengingatkan lagi atau memberi penjelasan singkat. Ternyata amil itu digunakan untuk merubah tanda baca isim. Intinya kan itu singkat, penjelasan singkatnya. Tapi untuk detailnya ya tentu balik kepada video yang membahas tentang amil di bagian volume atau part nomor 2 dan nomor 3 ya. Boleh di scroll lagi ke atas apa ke bawah nih ya, kalau lihat video sebelumnya kayaknya ke bawah ya, karena ini kan posisi teratas. Kalau video baru posisi teratas, kalau video lama itu ada di bagian bawah. Atau mungkin nanti di ending video ini ada playlist yang bisa di teman-teman semuanya diklik gitu. Nah, sekarang kita masuk kepada rumus ya. Kalau sudah ngerti, sudah paham, oh ternyata pelajaran 1 sampai pelajaran 10, 11, 12, 13, 14 itu akan saling berkaitan. Iya, jelas akan berkaitan dan tidak bisa independen terpisah sendiri-sendiri. Bahkan ini ada kaitannya dengan pelajaran kita Iqra dulu waktu kita TPA. Ingat enggak? Ya iya, ini huruf mim kan dipelajarinya kapan? Huruf mim, huruf nun. Nah, ini nun, ada titiknya 1 di atas. Kalau titiknya 2 di bawah namanya ya. Ini kan pelajaran TPA sekitar kalau umur 5 tahun ya. Jadi berarti kalau umur kita 20, sekitar 15 tahun yang lalu. Kalau umur kita 40 berarti sekitar berapa? 35 tahun yang lalu. Akan berkaitan pelajarannya dengan pelajaran sekarang. Ya. Kalau kita nggak ngerti bacanya, ya tentu tidak mungkin ya kan. Udah sampai di video sini tidak ngerti cara baca mana ko, mana ro, mana nun, ya kan, mana ya, ta, ba itu. Tapi nggak bisa juga dibilang nggak mungkin. Kali aja atau mungkin saja ada orang baru masuk Islam tidak mengenal huruf-huruf Arab. Nah kan juga harus balik ke pelajaran yang membahas tentang alif, bata, sa, jim, ha, kho itu ya. Oke, sekarang mukadimahnya udah 8 menit nih. Sekarang kita balik ke rumus 3, makrifat bertemu makrifat. Nah, ini sudah kita bahas penjelasannya pada video sebelumnya. Sekarang kita akan rincikan maksudnya makrifat bertemu dengan makrifat. Ini gampang banget ya. Jadi kalau isi makrifat ketemu dengan isi makrifat, ini gampang banget. Pasti isi makrifatnya dibaca sama. Dibaca sama dalam tanda kutip? Iya, dalam tanda kutip. Dalam tanda kutipnya apa? Nanti akan kita jelaskan. Tapi sementara ya, kita pahamnya dibaca sama aja dulu. Pahamnya seperti itu dulu. Sebenarnya enggak. Nanti ada kriteria kapan isi makrifat dibaca sama, kapan isi makrifat dibaca tidak sama. Itu ada kriteria seperti itu. Tapi dalam awal-awal kita belajar pemula ya, itu anggaplah seperti ini dulu rumusnya. Makrifat ketemu makrifat pasti dibaca sama. Anggap rumus sementara.
Karena nanti ada rumus finally-nya, ada rumus akhirnya, ya kan? Oh, kok banyak rumusnya ya? Iya, jadi harus ngikutin dari video part 1 ya. Memang banyak memang. Tapi nggak kerasa kalau dicicil lama-lama lunas juga gitu ya, kayak utang, ya kan? Kalau dicicil lama-lama lunas juga, utang terus nih ya, sampai belajar aja ke bobo utang. Oke. Alhamdulillah, kita langsung coba. Di sini sesuai amil ya. Kalau ada tanda tanya di dalam buku ini, berarti ini tandanya adalah sesuai amil. Ada di halaman berikut, halaman sebelumnya, kita bisa cek back ya, cek balik di situ. Al-Qur'anul Karimu. Ya, oke, kita lihat di sini, kita besarkan dulu. Al-Qur'anul Karimu. Al-Qur'anu dibaca sesuai amil. Karena tidak ada amil, dia dibaca rofa. Rofa apa? Ya berarti u, ya kan? Al-Qur'anul Al-Karimu. Al-Qur'anul Karimu. Al-Karimu dibaca sama karena mengikuti Al-Qur'anu. Yang kedua, apabila dibaca nasab. Kita baca nasab dulu ya, biar jelas. Innal Qur'anal Karima. Innal Qur'anal Karima. Al-Qur'ana dibaca Al-Qur'ana nasab karena ada amil inna. Innal Qur'anal Karima. Karima dibaca sama mengikuti Al-Qur'ana. Tapi secara rumus bilangnya dibaca sama, bukan dibaca nasab. Karena yang dibaca nasab Al-Qur'ana karena ada amil nasab. Tapi kalau Al-Karima itu kita akan bilang dibaca sama. Karena supaya ngerti rumusnya. Kalau kita bilang Al-Karima dibaca nasab, kenapa? Ya kan ribet lagi pertanyaan kenapa gitu kan. Tapi kalau Al-Karima dibaca sama karena mengikuti Al-Qur'ana. Al-Qur'ana dibaca nasab karena ada amil nasab inna. Kira-kira seperti itu. Nah, terus yang berikutnya adalah contoh jar. Fil Qur'anil Karimi. Fil Qur'anil Karimi. Al-Qur'an dibaca jar karena ada amil jar fi, maka jadi fil Qur'ani. Al-Karimi dibaca sama, bukan dibaca jar ya, dibaca sama. Sebenarnya sama aja, mau kita bilang jar, mau kita bilang sama, ya kan itu sama-sama kasroh juga sebenarnya. Tapi supaya kita lebih paham rumus, kita sebut aja itu dibaca sama karena mengikuti isim yang pertama gitu. Oke, kita mulai dari atas ya. Tadi tadi sudah penjelasannya, saya sudah jelaskan panjang lebar. Sekarang kita langsung coba praktekkan dengan penggunaan pemahaman rumus. Jadi jangan sampai baca tapi nggak paham rumusnya gitu. Al-Qur'anul Karimu. Al-Qur'anu dibaca rofa karena tidak ada amil. Al-Karimu dibaca sama mengikuti isim makrifat yang pertama, yaitu Al-Qur'anu. Jadi sama-sama dibaca rofa. Nah, kira-kira seperti itu nanti bunyinya. Maksudnya bunyi penjelasannya. Innal Qur'anal Karima. Al-Qur'ana dibaca nasab karena ada amil nasab inna. Al-Karima dibaca sama mengikuti isim makrifat yang pertama Al-Qur'ana karena Al-Qur'ana dibaca nasab. Nah, jadi panjang bener penjelasannya. Ya nggak apa-apa, namanya juga lagi belajar, jadi kita harus tahu. Nanti kalau sudah mahir baca kitab ya nggak perlu dijelaskan. Al-Qur'anul Karimu wal hadisus sahihu wallahu azizul hamidu. Ya, itu kalau sudah paham tidak perlu penjelasan lagi karena penjelasannya sudah ada dalam diri kita masing-masing. Ya. Innal Qur'anal Karima fil Qur'anil Karimi. Nah, ini kan karena kita lagi belajar maka butuh penjelasan. Jadi kita harus bisa menjelaskan itu gitu. Fil Qur'anil Karimi. Al-Qur'an dibaca jar karena ada amil jar fi. Al-Karimi dibaca sama mengikuti isim makrifat yang pertama karena amil jar fi. Jadi semuanya dibaca sama ya. Kalau kalau isim makrifat yang kedua itu dibaca sama mengikuti isim makrifat yang pertama. Sekarang kita baca utuh. Al-Qur'anul Karimu wal hadisus sahihu wallahul azizul hamidu. Ini apabila kalimat dibaca rofa semua. Nah, yang kedua adalah apabila isim makrifat dibaca nasab
innal Qur'anal karima wa innal hadisas sahiha wa innal kitabal karima. Mudah sekali ya, alhamdulillah. Terus yang berikutnya isim makrifat dibaca jer. Fil Qur'anil karimi wa fil hadisis sahihi minallahil azizil hamidi. Seperti itu. Ini apabila kita bacanya klasifikasi rofa nasab rofa nasab jer. Sekarang kita akan klasifikasi sebagai cara baca vertikal, yaitu rofa nasab jer. Al-Qur'anul karimu, innal Qur'anal karima fil Qur'anil karimi, wal hadisus sahihu wa innal hadisas sahiha wa fil hadisis sahihi, wallahul azizul hamidu wa annal kitabal karima minallahil azizil hamidi. Mudah sekali ya teman-teman sekalian, pemirsa di rumah dimanapun berada. Kita tidak ada alasan lagi untuk tidak bisa membaca kitab gundul, karena alhamdulillah semuanya sudah Allah berikan kemudahan kepada kita. Kita bisa belajar dimanapun dengan cukup menonton video ini. Terus kemudian kalau tidak mengerti mungkin bisa bertanya di kolom komentar, atau lebih biar lebih paham lagi mungkin bisa mendapatkan bukunya yang ada di caranya ada di link deskripsi ya. Boleh diklik di situ, ada link pemesanan untuk buku 300 menit belajar membaca kitab gundul. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita nanti akan lanjutkan insyaallah pada latihan gabungan rumus 1 dan 2 ya. Di sini jadi pelajaran dihentikan dulu sampai rumus 3, sampai benar-benar paham latihan gabungan rumus isim itu seperti apa. Jadi masih ada 2 rumus lagi, yaitu rumus 4 dan rumus 5. Jadi secara tabungan kita sudah berhasil menabung 3 rumus, yaitu rumus makrifat bertemu nakiroh, rumus 2 nakiroh bertemu makrifat, rumus 3 makrifat bertemu makrifat. Pada kesempatan yang akan datang insya Allah kita akan membahas sisa rumus yang kedua yang masih misteri ya. Masih misteri, belum ada sih sebenarnya di sini ya, tuh lihat tuh. Nah, tapi oke lah, kita bikin misteri saja biar penasaran semuanya. Maksudnya biar rajin belajarnya, juga biar bersungguh-sungguh. Alhamdulillah 4 kali 4 sama dengan 16. Sempat nggak sempat, jangan lupa di share, like, and subscribe. Nggak nyambung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.